Istri Jang Tesu mengajukan gugatan cerai karena Tesu tidak mempercayai anak mereka, Habin. Saat Habin masih kecil, ia pernah terlibat dalam suatu kasus, dan Tesu mencurigai bahwa anak mereka terlibat dalam peristiwa tersebut. Kecurigaan Tesu yang terus-menerus membuat istrinya, Jisoo, merasa lelah dan akhirnya memutuskan untuk bercerai agar hidupnya lebih tenang. Sejak saat itu, Habin berhenti berbicara dengan ayahnya karena merasa tidak dipercaya. Kini, luka yang dialami Habin ternyata tidak terlalu parah, sehingga keesokan harinya ia bisa pulang bersama ayahnya. Habin menjelaskan bahwa ia telah memanggil neneknya untuk merawatnya sementara waktu, karena ia tidak ingin ayahnya yang membantu. Ketika Tesu mencoba menanyakan keberadaan Habin yang sebenarnya, karena ternyata Habin tidak mengikuti wisata yang direncanakan, Habin mengabaikan pertanyaan itu dan memilih mendekati neneknya. Setelah itu, Tesu kembali ke kantor karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Selama rapat di kantor, kecurigaan Tesu terhadap Habin semakin kuat. Dari rekaman CCTV, terlihat bahwa pemilik mobil yang terbakar kemungkinan adalah seorang gadis remaja SMA dengan ciri-ciri dari belakang mirip dengan Habin. Selain itu, dalam daftar telepon yang diperiksa Tesu, terdapat nama anaknya, Jang Habin. Setelah analisis lebih lanjut, ditemukan bahwa benang yang ada di tempat kejadian perkara kemungkinan besar milik seseorang yang berada di sana. Entah pelaku maupun korban, dengan semakin kuatnya kecurigaan, Tesu kembali ke rumah untuk menanyakan hal ini kepada Habin. Namun, Habin sedang keluar, dan pintu kamarnya sengaja diatur agar ia bisa mengetahui jika ada yang masuk. Tesu pun memeriksa kamar Habin untuk mencari potongan kain atau benang merah seperti yang ditemukan di TKP. Setelah mencari-cari, ia tidak menemukan apapun, tetapi ada sebuah laci yang terkunci. Tak lama kemudian, Habin pulang setelah membeli makanan. Tesu menutup pintu seperti semula, tetapi Habin menyadari bahwa ayahnya telah masuk ke kamarnya karena terdapat tanda-tanda yang berbeda. Ketika Habin bertanya mengapa ayahnya sudah pulang, Tesu beralasan bahwa ia lupa membawa barang. Saat Habin hendak masuk ke kamarnya, Tesu melihat gantungan kunci berwarna merah di tas Habin, mirip dengan benda yang ditemukan di TKP. Emosi Tesu memuncak, ia ingin bertanya lebih lanjut kepada Habin, tetapi teringat masa lalu dan takut menyesal. Dahulu, saat Habin masih kecil, Tesu pernah menuduhnya membunuh seseorang. Habin hanya diam saat dituduh, hingga ibunya menggendongnya, dan Habin berkata bahwa ia tidak bersalah. Namun, Habin tidak pernah menjelaskan apa-apa kepada ayahnya ketika ditanya. Setelah itu, Tesu kembali ke kantor untuk memastikan keterlibatan Habin dalam peristiwa tersebut. Hasil forensik menunjukkan bahwa darah korban yang ditemukan di gudang mengandung liraglutid, obat yang biasanya digunakan oleh penderita diabetes, sehingga besar kemungkinan korban tersebut mengidap diabetes. Tak lama kemudian, mereka menemukan rekaman CCTV dari korban yang diduga merupakan pemilik mobil yang terbakar di TKP. Tesu semakin cemas dan curiga terhadap Habin. Namun, ketika identitas asli dari orang yang terlihat di video CCTV terungkap, ternyata bukan Habin melainkan Song Mina, seseorang yang sebelumnya pernah bermasalah dengan Habin di kantor polisi karena mencuri ponsel. Pertemuan pertama Tesu dengan Mina terjadi di sana, dan hal ini membuatnya ingin mencari tahu lebih lanjut tentang identitas Mina. Tesu mulai menyelidiki akun-akun media sosial yang mungkin dimiliki oleh Mina, dan akhirnya menemukan satu akun yang masih aktif. Ia kemudian mencoba menghubungi Mina dan mengajaknya untuk bertemu. Di lokasi pertemuan, Tesu hanya mengamati dari kejauhan. Ia melihat dua orang keluar dari mobil, seorang perempuan dan seorang laki-laki. Namun, perempuan tersebut bukanlah Song Mina, melainkan seseorang yang juga pernah berada di kantor polisi saat kasus Habin berlangsung. Keduanya kemudian meninggalkan lokasi setelah Tesu memutuskan untuk membatalkan pertemuan, dan Tesu memilih untuk mengikuti mereka dengan harapan dapat menemukan jejak Song Mina. Mereka berhenti di depan sebuah rumah yang tampaknya bukan milik Song Mina. Namun, laki-laki tersebut menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Mereka segera mengenali Tesu sebagai seorang detektif dan melarikan diri. Tesu berusaha mengejar mereka. Tetapi hujan deras dan kecepatan kendaraan mereka membuatnya kehilangan jejak. Saat Tesu memeriksa sekitar dari dalam mobilnya, ia tidak menemukan siapapun. Ia lalu mendekati rumah tersebut, tetapi tidak ada orang di dalamnya. Akhirnya, Tesu memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Tesu kembali bertanya kepada Habin apakah ia mengenal Song Mina dan apakah ia sempat bertemu dengan Mina pada malam kejadian. Pertanyaan ini membuat Habin marah, dan ia mengaku bahwa ia pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena merasa lelah hidup bersama ayahnya. Habin juga mengungkapkan kesedihannya terkait kematian ibunya, bahkan menyalahkan Tesu atas apa yang terjadi pada ibunya.
Habin memohon kepada ayahnya untuk mempercayai ucapannya kali ini. Karena ia benar-benar tidak berbohong. Tangisan Habin, yang jarang menunjukkan emosi, membuat Tesu ragu dan bingung apakah harus mempercayai anaknya atau tidak. Nenek Habin juga pernah meminta Tesu untuk percaya pada Habin, meyakinkan bahwa Habin tidak mungkin berbohong. Namun, bukti-bukti yang ada membuat Tesu sulit untuk percaya sepenuhnya. Ia ragu karena perilaku Habin yang tampak tanpa ekspresi, bahkan setelah menangis, memberikan kesan bahwa ia menyembunyikan sesuatu, seolah-olah ia bisa saja menjadi seorang pelaku yang dingin dan tidak berperasaan. Sementara itu, di kantor polisi, mereka akhirnya berhasil mengidentifikasi orang yang terekam di CCTV sebagai Song Mina. Polisi segera melacak keberadaan Mina dan menemukan bahwa salah satu orang yang sering dihubungi oleh Mina adalah seorang pria bernama Choi Yong-min. Mengetahui dirinya diawasi, Yong-min menelepon temannya dan meminta bantuan untuk bersembunyi. Ia segera mengemasi barang-barangnya, termasuk uang, untuk melarikan diri. Namun, polisi bergerak cepat dan menangkapnya saat ia sedang bersiap untuk kabur. Yong-min kemudian dibawa untuk diinterogasi oleh detektif Oh Jung-wan, tetapi ia tetap tidak mau mengakui keterlibatannya. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya sudah lama tidak berkomunikasi dengan Song Mina dan tidak tahu di mana Mina berada. Tesu kemudian meminta Da Hong dan Eo Jin untuk bergantian menginterogasi Yong-min. Namun, ketika mereka mengajukan pertanyaan, jawaban Yong-min tetap sama. Dia mengaku tidak tahu di mana Song Mina berada. Menurut Tesu, kemungkinan besar Yong-min baru akan berbicara jujur jika mereka berhasil membawa Song Mina ke hadapannya. Oleh karena itu, tugas mereka sekarang adalah mencari keberadaan Song Mina. Da Hong memulai penyelidikannya dengan melacak akun media sosial milik Song Mina. Ia menemukan akun Mina yang seringkali mengunggah foto-foto yang menunjukkan kaki dan tangannya, beberapa di antaranya memperlihatkan tanda-tanda kekerasan fisik. Sementara itu, Tesu mengajak Eo Jin untuk kembali mengunjungi rumah yang mereka datangi pada malam sebelumnya. Mereka tiba di rumah tersebut, yang ternyata dimiliki oleh seorang perempuan bernama Kim Suhui. Ketika Eo Jin bertanya kepada Suhui apakah ia pernah melihat Song Mina, Suhui mengaku tidak tahu. Ia menjelaskan bahwa banyak orang keluar masuk di tempat kos miliknya, sehingga ia tidak mengenali wajah mereka satu persatu. Tesu kemudian bertanya kepada Suhui apakah ia pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, namun Suhui mengklaim bahwa ia hanya terjatuh saat membersihkan rumah. Tesu, yang memiliki insting kuat sebagai detektif, merasa bahwa Suhui berbohong dan kemungkinan besar mengalami kekerasan. Namun, karena kurangnya bukti, mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Saat mereka meninggalkan rumah, Suhui mengamati Tesu dan Eo Jin dari balik jendela, menunjukkan bahwa ia menyadari kedatangan Tesu pada malam sebelumnya dan hanya dia mengawasi dari dalam rumah. Di sisi lain, Nenek Habin memutuskan untuk pulang setelah Habin meyakinkan bahwa ia sudah merasa lebih baik. Namun, perilaku Habin semakin mencurigakan. Saat mengantar neneknya, Habin tampak baik-baik saja, tetapi setelah neneknya pergi, ia menerima telepon misterius yang semakin menimbulkan kecurigaan terhadapnya. Pada malam harinya, para detektif menemukan lokasi Song Mina di sebuah hotel. Mereka segera bergerak menuju hotel tersebut dengan membawa beberapa petugas untuk memastikan identitas orang yang berada di sana. Sementara itu, Da Hong menemukan fakta mengejutkan dari media sosial lain milik Mina, di mana Mina tidak hanya mengunggah foto tubuhnya yang mengalami kekerasan, tetapi juga barang-barang lain. Salah satu barang yang sering ditampilkan adalah obat diet, karena obsesinya untuk menjadi kurus. Menurut Da Hong, obat tersebut sering digunakan oleh penderita diabetes. Mendengar hal ini, Tesu segera menyimpulkan bahwa mungkin saja Mina adalah korban yang mereka cari selama ini. Tidak lama kemudian, Tesu mendapat kabar bahwa tim detektifnya telah menangkap seseorang di hotel tersebut. Namun, ternyata yang mereka tangkap bukanlah Song Mina, melainkan teman Mina yang bernama Park Jion. Park Jion kemudian meminta berbicara empat mata dengan Tesu di luar, karena ia mengenali Tesu sebagai ayah Habin. Ia mengungkapkan bahwa setelah malam ketika ia dan Mina bermasalah dengan Habin di kantor polisi, Habin sempat bertemu dengan Mina. Pertemuan itu adalah terakhir kalinya ia mendengar kabar tentang Mina, dan setelah itu, ia tidak tahu lagi keberadaannya. Ketika Tesu ingin bertanya mengapa putrinya bertemu dengan Mina, Jion menolak untuk memberikan jawaban kecuali Tesu bersedia membebaskannya. Jika tidak, Jion mengancam akan mengungkap bahwa Habin juga terlibat dalam kasus ini. Pernyataan Park Jion membuat Tesu teringat pada masa lalu ketika Habin masih kecil.
Saat itu, Habin dan adiknya pernah menghilang, dan Tesu mencarinya dengan panik. Dalam rekaman CCTV, terlihat Habin dan adiknya berlari menuju hutan, dan peristiwa tersebut membuatnya semakin teringat pada situasi yang dihadapinya saat ini. Pada malam itu, Tesu bersama istrinya, Jisoo, dan sejumlah polisi mencari keberadaan Habin dan Hajun. Setelah pencarian yang intens, mereka akhirnya menemukan Habin dalam kondisi yang mencurigakan, terlihat terguncang dan tidak mau menjawab pertanyaan apapun. Meskipun mungkin Habin mengalami trauma, hal itu justru memperkuat kecurigaan Tesu, terutama karena Habin tidak pernah mengungkapkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Kecurigaan Tesu semakin bertambah ketika mereka menemukan adik Habin, Hajun, yang terjatuh dari tebing dan meninggal dunia. Situasi ini membuat Tesu semakin curiga terhadap Habin. Sementara itu, Yongmin dibebaskan karena tidak ada cukup bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam kasus tersebut. Mereka kemudian menelusuri kembali beberapa nomor telepon yang mencurigakan dan menemukan satu nomor yang terdaftar atas nama Jang Habin. Tesu dan timnya memutuskan untuk mengunjungi rumah Tesu untuk menginterogasi Habin. Seperti halnya Yongmin, Park Jion juga memiliki alibi yang kuat, sehingga ia tidak dapat ditahan. Setelah berdiskusi dengan rekannya, Tesu memutuskan untuk sementara waktu membebaskan Park Jion. Tesu kemudian kembali mengajak Jion berbicara, mengingat Jion sebelumnya telah berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut setelah dibebaskan. Jion mengungkapkan bahwa pada hari kejadian, Habin mencuri ponsel milik Song Mina. Setelah Tesu mengonfirmasi hal ini, Jion mengakui bahwa ponsel berwarna biru muda tersebut memang milik Mina. Habin sebenarnya berjanji akan mengembalikan ponsel itu, tetapi setelah pertemuan tersebut, Jion tidak lagi mendengar kabar dari Mina. Jion pun bertanya kepada Tesu apakah sesuatu yang buruk telah terjadi pada Mina. Di sisi lain, Habin tiba-tiba mendatangi kantor ayahnya, Tesu, dengan alasan ingin membawakan pakaian ganti. Namun, diam-diam Habin memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat hasil investigasi dan penyelidikan ayahnya. Saat Tesu tiba di kantor, ia menemukan pakaian yang dibawa oleh Habin dan menyadari bahwa Habin telah memeriksa hasil penyelidikan. Tak lama kemudian, Habin terlihat membakar sebuah gantungan kunci merah yang sebenarnya merupakan barang bukti. Tindakan ini tampak sebagai upaya untuk menghilangkan barang bukti, semakin memperkuat kecurigaan terhadap dirinya, apakah mungkin Habin benar-benar memiliki niat jahat? Sementara itu, Eojin dan Dahong menemukan bahwa Jion dan Mina pernah terlibat masalah di kantor polisi 2 hari sebelumnya. Dahong pergi ke kantor polisi untuk menyelidiki lebih lanjut dan mengetahui bahwa Mina dan Jion bermasalah dengan Habin, serta bahwa wali Habin adalah Tesu, yang juga merupakan atasan mereka. Namun, Dahong memilih untuk tidak memberitahu Eojin tentang keterlibatan Tesu. Ketika Eojin bertanya siapa yang datang ke kantor polisi, Dahong hanya menjawab bahwa para detektif yang datang, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Entah apa alasan Dahong menyembunyikan informasi ini dari Eojin, kilas balik ke masa lalu, Tesu, Habin, Hajun, dan Jisoo sebenarnya menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Suatu hari, mereka merencanakan piknik keluarga, di mana Habin mengajak Hajun untuk bermain petak umpet. Awalnya, piknik tersebut dipenuhi keceriaan, namun segalanya berubah menjadi mimpi buruk ketika malam tiba. Tesu menemukan Hajun terjatuh di bawah tebing, dengan sepatu anaknya tergeletak di dekat lokasi tersebut. Kejadian tragis ini menghancurkan kebahagiaan keluarga mereka, dan Tesu menangis sejadi-jadinya sambil memegang sepatu anaknya. Kecurigaan Tesu terhadap Habin semakin menguat setelah polisi menunjukkan barang bukti berupa kain yang ditemukan terkubur di tanah. Kain itu ternyata pernah digunakan oleh Habin untuk menutupi mata adiknya, Hajun, saat mereka bermain petak umpet. Tesu bertanya-tanya mengapa kain itu harus dikubur, dan hal ini membuatnya berpikir bahwa Habin mungkin sengaja menghilangkan barang bukti. Kembali ke masa kini, Tesu memutuskan untuk kembali ke rumah dan memeriksa tas Habin. Benar saja, gantungan kunci merah yang dulunya ada kini sudah hilang. Tesu langsung menanyakan kepada Habin apakah ia terlibat dalam kematian Mina, namun Habin justru mengungkit kejadian masa lalu. Ia bertanya apakah kematian adiknya disebabkan oleh kecelakaan dan apakah ibunya meninggal karena bunuh diri. Pertanyaan ini semakin membuat Tesu yakin bahwa Habin menyembunyikan sesuatu yang lebih besar, dan menambah keyakinannya bahwa anaknya memiliki sisi gelap yang menakutkan, bahkan membuatnya khawatir bahwa Habin bisa dianggap sebagai seorang psikopat. Keadaan semakin kacau ketika para detektif datang ke rumah mereka. Nama Habin yang muncul dalam daftar kontak telepon Mina membuat polisi harus memeriksa Habin terkait kasus ini. Hal ini membuat Tesu semakin cemas,
karena ia khawatir jika anaknya benar-benar terbukti terlibat dalam kasus tersebut.